Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الله مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia, di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram, yang kebetulan kita masih dalam bab zakat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis 182. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 182 ini diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin minal waraq sadaqah. Walaysa fima duna khamsi zawdin minal ibil sadaqah. Walaysa fima duna khamsati awsyuk minat tamar sadaqah. Rawahu Muslim. Ini artinya begini. Jadi tidak ada, ya, karena tidak ada onta yang kurang dari zat itu adat benas salasah ilal asrah. Jadi kalau kurang uang dulu, uang itu kalau kurang dari 5 uqiyah, uqiyah itu ukuran juga. Jadi maksudnya hadis ini begini, bahwa zakat itu ada nisabnya. Jadi kalau barang itu belum mencapai 1 nisab, maka barang itu belum kewajiban zakat. Hadis ini. Jadi di sini jelaskan, walamma kanat ma'rifatun nisabi tatawaffaqu ala naqli walima kana, ya. Jadi untuk mengetahui nisab
itu juga ada dasarnya, ada nakalnya. Jadi untuk mengetahui nisab, jadi barang itu baru kewajiban zakat. Ini pertama nisab. Jadi hadis yang kita baca tadi menjelaskan nisab. Nah, nisab itu diketahuinya harus ada hadis, harus ada nakal. Nakal itu maksudnya dasar-dasar. Yang dasar itu mungkin dari Nabi, mungkin dari Al-Quran, mungkin dari Nabi. Itu namanya kalau dasar-dasar al-manqulah, ad-dalail al-manqul. Nakal yang dipindah, yang diambil dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Ini alasannya apa? Li'annaha ta'abbudiyah. Ini persoalan ta'abbudi. Jadi karena ini ta'abbudi, maka ukuran itu kita harus menyerahkan kepada ini, pada dasar yang ada. Contohnya, kenapa kalau kambing itu dasarnya 41 ekor, kalau unta itu 5 ekor. Ini dasar untuk menentukan sekian itu ta'abbudi. Kalau emas itu sekian, sekitar 86 gram, itu ta'abbudi. Jadi ada nakalnya. Nah ini jadi tidak ada di sini walaisa lil aql fiha majal. Jadi bukan hanya rasional saja, bukan saja akal saja. Kalau akal tidak ada ini kewenangan untuk menentukan itu. Yang menentukan itu nakal. Maksudnya harus ada dasarnya. Ini soalnya kadang-kadang kan kita hitung, kalau dihitung seandainya harga ini kan kadang nggak berimbang kan, harganya emas kambing itu 41 ekor, banyak kan itu harganya itu kalau dinilai kambing 41 ekor itu dengan unta 5 ekor itu besar mana? Nah itu kan mungkin ada tafawut, ada jarak. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ini hasil pertanian. Hasil pertanian itu gabah umpamanya itu 1 ton, malah kurang, ada 700 kilo di sana itu. 300 kuintal, 700 kilo berarti 7 kuintal atau 750 kilo, 7 kuintal setengah. Itu sudah wajib zakat. Loh, ini kadang-kadang kan nilainya kalau diambil dari nilai harganya gabah itu kalau 750 kilo berapa, terus kambing 41 kilo itu berapa. Itu kalau dinilai itu mungkin ada tafawut, ada perbedaan. Cuma kita harus tahu bahwa penentuan nisab yang menentukan ini harus sekian, ini harus sekian, ini harus sekian, itu semuanya harus berdasarkan nakal, harus berdasarkan ayat atau berdasarkan hadis. Karena persoalan itu persoalan ta'abbudi. Jadi kita mengikuti ke sana. Ini harus begitu. Nah ini adalah kalau memang ada barang atau kambing, unta, sapi, mungkin pertanyaan belum sampai 1 nisab. Nah, ini maka barang itu belum wajib dizakati. Nah, ini dizakati. Ini diambil dari sana. Nah,
ini perlu kita ketahui. Soalnya kadang-kadang kita banding-bandingkan. Ini. Jadi fikul hadisnya begini. Wujubuz zakat fil fiddah wal bahimatil an'am wa bayatun nisab kulli sinfin min dzalik. Ini menjelaskan ini wajib zakat lah. Punya perak wajib zakat, punya emas wajib zakat, punya ternak wajib zakat, punya hasil pertanian itu juga wajib zakat. Nah ini, dan itu wajibnya itu memang harus ada nisabnya. Nah nisabnya itu dasarnya adalah nakliyah, mengkulah. Jadi harus ada dasar yang ada. Nih sejak awal sudah kita sebutkan, ayatnya akan jelas, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisail wal mahrum. Wa fi amwalihim, pada harta-harta mereka ada hak. Hak itu yang harus ditunaikan oleh orang yang punya harta, karena itu hakul mal. Nah, ini hakul mal ini hak itu diberikan kepada siapa? Lisail wal mahrum, kepada orang yang minta-minta, orang ini sa'il wal mahrum, dan orang yang mungkin tidak mampu, tidak mau untuk dia minta, tapi dia mempunyai kriteria. Nah di dalam ayat lain ada innamas shadaqatu lil fuqara, al ayat itu macam-macam menunjukkan orang-orang yang masarifus zakat. Ini perlu saya ketahui. Kemudian yang kedua ini wujubuz zakat fil khamsati awsuq. Nah, ini kalau pertanian itu 5 wasak. Ini minat tamar wal khub, dan di atasnya. Jadi 5 wasak. Jadi di sini ada 5 wasak ini. 1 wasak itu situna so'an, 60 sok. Nah, 1 sok itu ada 4 mud. Nah ini jadi 60, kalau 1 sok 4 mud berarti 240 mud. Lah 1 mud itu jafnatun bikafir rajul. Nah jadi ini satu cauannya begini. Orang-orang ini yang muqtadil. Nah, jadi orang yang punya saepek ini cauan ini 200, ini 240. Jadi 1 mud itu ini 1 cauan ini. Jadi begini 1 gram orang yang sedang ini 1 mud. Ini padahal 1 wasak itu 60 mud. 60 situ nasan 60 sok. Ini 1 sok. 1 soknya 4. Berarti kalau 1 wasak itu 240 mud. Kalau 5 wasak tinggal mengalihkan 240 kali 5. Nah, ini 240 jadi 1200. Ini kan sedikit. 1200 ini kan sedikit. Kurma 1200 ini kan enggak banyak. Nah, ini sudah wajib zakat. Nah, ini kalau lebih iya. Ini kalau itu pendapat jumhurul ulama. Tapi walam yashtarit Abu Hanifah an-nisab. Jadi kalau Abu Hanifah malah tidak harus ada nisab. Untuk barang tanaman. Dasarnya ayat wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah hak-haknya tanaman itu ketika pas panen. Nah ini ketika panen harus wajib zakat. Ini kalau melihat ayat ini, Ibu Abu Hanifah menginterpretasikan tidak usah pakai zakat, tidak usah pakai nisab, tidak usah pakai nisab. Tapi jumhurul ulama berpendapat harus pakai nisab. Bahkan kalau Syafi'i begini, kalau memang menurut Imam Syafi'i,
Kalau memang 1 kali panen itu belum ada 1 nisab, itu harus dikumpulkan sampai 1 tahun. Soalnya punya padi, saya punya sawah. Sawah saya itu kira-kira 1 hektar. Banyak kan itu. Nah, tapi sawah saya itu terletak di berbagai tempat. Ya, 1 tempat sedikit-sedikit, 100 meter, 100 meter, tapi banyak. Loh, ini kalau memang setiap kali panen, itu kalau daerah pertanian seperti di sini, itu kan bisa direkayasa. Yang 100 meter ini panennya bulan A, itu bulan B, bulan C, minggu kedua, minggu keempat, itu kan bisa. Sekali panen kalau ukurannya jumur tadi harus 1 nisab, itu bisa tidak 1 nisab. Karena hanya 100 meter umpamanya. Tidak ada 1 nisab hasil padinya. Nah, jadi padahal itu berurutan terus. Nah, ini kalau menurut Hanafi, itu walaupun belum ada 1 nisab wajib zakat. Nah, kalau menurut jumhur, ini wujub zakat khamsatu awsuq, ya ini 5 wusuk ini. Ini kalau 5 wasak tadi harus ada nisab. Nah, ini panen kalau tidak ada nisab enggak. Tapi Imam Syafi'i dikumpulkan 2 pendapat. Yang satu tidak mewajibkan nisab, pokoknya panen harus zakat. Yang satu harus ada 1 nisab, kalau belum ada tidak usah zakat. Ini semuanya kalau 1 nisab, belum 1 nisab tidak ada zakat, itu kan bisa direkayasa. Seperti saya katakan tadi, rekayasanya bagaimana? Ya tadi, punya sawah banyak dipetak-petak, ini panen hari minggu ini panen minggu ini. Karena dia ngomong, loh ini nggak ada 1 nisab, setelah saya panen nggak ada 1 nisab, nggak zakat. Ini nanti nggak ada nggak zakat lagi. Nah, karena dia punya dasar, karena belum ada satu nisab. Pendapatnya jumhur ulama. Maka Imam Syafi'i dikumpulkan 2 pendapat ini. Jadi kalau 1 kali panen belum ada 1 nisab, itu dikumpulkan dalam rangka 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu dikumpulkan panen ini, kok ada 1 nisab, ya harus dizakati. Ini jadi menunggu kalau kumpulnya ada 1 nisab. Kalau sekali panen sudah ada 1 nisab, wajib zakat. Kalau belum, lihat dulu tanahnya panennya berapa kali. Nah, ini kalau dalam putaran 1 tahun masih ada 1 nisab, maka wajib dia bayar zakat. Kalau Imam Hanafi tidak ada 1 nisab atau tidak, itu wajib zakat. Ini ya. Nah, kalau kurang ya tidak wajib zakat. Nah, kemarin sudah itu. Tapi kalau mau sedekah ya monggo. Jadi kalau punya kambing baru 20 ya belum wajib zakat. Punya unta itu kurang 5 ekor ya tidak usah wajib zakat. Tapi kalau mau zakat ya monggo. Pun itu. Ini ada ketentuan nisab. Terus An Salim bin Abdillah ini an abihi radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama wal uyun au kana asarian al usyru wa fima sukya bin nadhi nisful usyur. Ini rawahul Bukhari. Tapi kalau menurut Abi Dawud, idza kana ba'lan al-usyur wa fi ma sukya bisawani awin nadhi rub'ul usyur. Nah, ini beda ya nanti. Jadi memang ada 2 hadis yang berbeda. Yang pertama begini, ini menjelaskan tanah pertanian. Jadi kalau pertanian itu tanahnya itu
tada hujan, disiram dengan air hujan. Awil uyun, atau mungkin ada mata air di situ. Au asarian, asarian itu di sini begini, asarian itu di bawah tanah itu ada sumbernya. Jadi mungkin adalah ya, di sini kalau ada uyun itu mungkin ini sawah, terus ada mata air di sini dialirkan ke situ. Ini ada mata air itu uyun. Kalau hujan ya tada hujan. Kalau asarian itu memang tanahnya dia itu nyumber. Nah, ada kan kalau di sawah saya itu kan ada sawahnya sumberan. Ini asarian. Di allati yasrabu bi'uruqihi li'anna asra al-ma'. Jadi ketika padi ditanam, ini tanah itu selalu basah. Nah, ini karena ada sumbernya. Dulu masih ada. Waktu saya di saya itu masih ada punya sawah, yang sawah itu memang sampai sumber, tidak akan kering, tidak akan kering. Sawah itu selamanya ini. Ini zakatnya 1/10, ya 1/10. Ini 1/10. Nah, di sini ada mengatakan kenapa kok 1/10 di sini, karena roh atau nanti ada ya, itu belas kasihan kepada orang fakir. Ya ini kan makin banyaknya orang fakir lebih banyak kan itu karena 1/10. Tetapi fima sukya bin nadhi, kalau disirami pakai nadhi itu, nadhun itu pakai timba. Timba, ada yang mengatakan timba suatu alat yang pakai tenaga, dikerek, atau dulu kan belum ada diesel, belum ada macam-macam ya. Ini dipakai onta, itu nisful usur. Jadi ada onta membawa barang tempat air, terus diambilkan dari tempat mana ke tempat mana. Itu namanya an-nadh. Ada alat macam itu. Itu 1/10. Ya 1/20. Jadi lebih sedikit. Jadi karena ada tenaga. Tenaganya itu pakai ongkos. Nah, mungkin sekarang kan bisa dianalogkan sekarang pakai diesel. Itu sama dengan itu. Itu kan pakai tenaga, yang tenaganya itu menggunakan ongkos. Nah, ini kalau ada ongkos, yang ongkos ini ada, bahkan ini ada perselisihan, ada 2 hadis, tapi kalau Syafi'i berpendapat yang pertama tadi, ada yang nisful unsur, ada yang rubu'ul unsur. Nah, ini rubu'ul unsur itu sedikit sekali, 1/40, hanya 2,5%. 2,5% sama dengan itu. Nah, ini pertanian. Jadi 1/10% atau ya sedikit kan, atau 5%. Ini banyak kan. Pertanian itu banyak zakatnya 5%. Nah, ini kadang-kadang yang menjadikan orang itu ini berselisih pendapat. Ya, contohnya begini. Kalau dia punya tanaman, yang tanaman itu jelas di sini tidak ada, yang ada dalam ayat ini kan hanya abtamar. Nanti ada korma, ada al-khintoh, ada asyair, ada gandum, ada biji-bijian itu yang dizakati. Ini tanaman. Sekarang seandainya ada tanaman, ya tanaman itu mungkin tidak bisa disimpan atau tidak menjadi makanan pokok, tapi itu tanaman. Itu biasanya orang akan mengalih, tidak dizakati dengan zakatnya tanaman, tapi dizakati dengan zakatnya perdagangan. Tapi lihat, kalau perdagangan itu harus haul. Jadi kalau begini, saya sendiri setuju pada pendapatnya
yang pernah saya katakan, nanti mungkin ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, nanti ada. Jadi hadis berikutnya insyaallah. Jadi kalau memang ada ini, itu tanaman atau perdagangan. Ini sudah saya bacakan aja lah yang berikutnya ini. Ini An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma, dari Mu'adz. An Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma. Di Nabi itu pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari. Ini kedua-duanya yang pernah disuruh oleh Nabi ke negeri Yaman untuk mengambil zakat itu. Apa kata Nabi? La ta'khudhu fis sadaqati illa min hadhil asnafil arba'ah. Ini hadis ya. Kamu jangan mengambil ya sedekah zakat illa min hadhil asnafil arba'ah, kecuali dari 4 macam ini barang ini. Pertama asyair, yang kedua al-khintah, yang ketiga az-zabib, yang keempat at-tamar. Ini jadi ada gandum, biasanya maknanya dia itu gandum putih, gandum merah ini, atau zabib itu kurma anggur yang sudah dikeringkan, wat tamar dan kurma. Hanya 4 la ta'khudhu illa min hadil asnaf. Nanti saya bacakan. Saya bacakan. Ini hadis rawahu Tabarani wal Hakim. Walid Darul Qutni an Mu'adz radhiyallahu anhu qol fa ammal kisah. Kisah itu kerai, wal bitih itu semangka jenis itu, war rumman itu delima, wal qasab itu mungkin seperti ini, apa namanya, qasab itu bambu, mungkin ini apa, tebu ini faqat afaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Rasulullah itu memaafkan hal ini. Cuma wa isnaduhu dhaif. Sanadnya itu dhaif. Kalau dilihat hadis ini, tak bacakan aja. Ba'sul muslimin ila sya'air wal aqtar sanatan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yab'atsu khiyarata ashabih. Ini Nabi itu pernah menuluh sahabat-sahabat pilihan. Kemarin dulu sudah pernah saya katakan, di antara Mu'adz bin Jabal, ada Abu Musa al-Asy'ari. Ini untuk dinasri dakwah al-islamiyah wa ta'limil ahkam. Nah ini jadi untuk mengajarkan agama Islam dan hukum-hukum agama, wa tahkamiddin. Wa qad ba'atha Aba Musa wa Mu'adz ilal Yaman. Rasulullah telah mengutus Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Da'iyain, yaitu dakwah, mendakwakan apa? Wajabiyain, dan dia itu untuk mengambil zakat. Jadi untuk menarik zakat dan berdakwah agama. 2 orang ini sahabat pilihan. Wa zawwadahuma bin nasaih. Ini. Dan Nabi memberi bekal kepada 2 beliau ini, karena beliau sahabat ini, dengan nasihat-nasihat. Dengan pesan-pesan. Wa minha fi ma yata'allaq bi sya'ni zakah. Antaranya pesan itu urusan persoalan yang urusan zakat.
Itu sabda Nabi ini, la ta'khudhu bis sadaqati illa min hadhil asnaf al-arba'ah. Itu pesannya Nabi yang disampaikan oleh kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari. Nah, jadi kalau kita memandang tekstual, zahirnya hadis, ya yang 4 itu yang wajib zakat, tanaman itu. Ya syair, ya gandum. Mau gandum itu baik gandum putih atau gandum merah. Terus anggur yang sudah dikeringkan dan korma. Ini hanya itu toh. Jadi ini ditafsiri di sini. Wala alla ghairuha la yujadu fil tilkal jiddah. Mungkin ya ini yang selain itu di daerah itu tidak ada. Maka Nabi berpesan, nah ini jangan itu yang zakat hanya itu, karena selain itu tidak ada. Fal hasru nisbiyun. Nah ini jadi kenapa kok hanya soalnya nanti ada mengatakan itu ada adatul hasr, la ta'khudhu illa, berarti hanya itu, yang lain tidak. Nah, ini oleh Syekh Alwi Al-Maliki diinterpretasikan macam itu. Kenapa kok itu ada adatul hasr hanya itu? Mungkin kemungkinan pertama memang yang ada di daerah itu, di daerah Yaman, mungkin Nabi tulis ke Yaman ini, Mu'adz bin Jabal itu di Yaman. Yang ada hanya itu, karena di sana tandus. Yang ada ya hanya gandum putih, gandum merah, korma dan anggur yang sudah dikeringkan itu. Au bi sabi golabatiha wa kasratiha. Jadi ini atau yang banyak hanya itu. Ini hadisnya. Waqat al-haqqa al-a'immah al-bar'ah bil arba'il madhkurah kullama kana muqtata. Nah ini terus ulama-ulama. Nah ini ulama-ulama setelahnya itu madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali mengkiaskan. Nah, kenapa yang diambil kok hanya syair, hanya khintah, ini gandum tadi, hanya zabib, korma yang sudah dikeringkan, atau tamar, itu anggur yang dikeringkan, atau korma. Nah, dikiaskan karena itu biasanya orang-orang dulu makannya itu. Daerah itu makanannya itu. Ya roti kan dari gandum, ini makan kurma. Maka terus dia kan kullama kana muqtatan. Nah ini digas barang-barang yang bisa digunakan untuk makanan. Ini terus ke sana akhirnya. Wa hadza qiyasun jaliyun. Nah ini itu kias yang jali. Jadi dikiaskan, dianalogkan. Karena apa? Karena pada masa Nabi itu yang ada di sana itu ya barang-barang tanaman yang ada, yang lain mungkin belum terjamah oleh dakwanya Nabi. Ya ketika Islam sudah berkembang, terus kemudian barang itu jadi banyak. Oh ternyata di sana ada zakat atau tidak, dianalogkan. Oh sekarang kalau sampai di Indonesia, oh malah banyak lagi. Ya ini banyak lagi. Oleh karena itu biasanya begini ini orang banyak ini apa namanya interpretatif. Nah, kalau interpretatif macam ini sebaiknya kita ya interpretasi, ya kita yang merujuk aja kepada pendapat-pendapat yang menurut saya lebih kuat. Tak bacakan sekarang fikul hadisnya.
Ini satu. Nah, ini wujubuz zakati syair wal khintah waz zabib wat tamar, jelas. 4 tadi wajib zakat, muttafaqun alaih. Berarti kalau di Indonesia kan padi tidak ada, ya kan? Jagung tidak ada. Itu analog. Jadi padi, jagung, kedelai itu dia. Nah, kalau menurut zahirnya hadis. Nah, ulama mewajibkan ini dasarnya analog. Analog itu kias, dikiaskan. Karena apa? Orang Arab makanannya kurma. Nah, orang Indonesia makanannya beras. Nah, kalau itu beras wajib zakat. Orang Mesir itu makan padahal kadang kacang-kacangan. Nah, maka kacang-kacangan itu juga wajib zakat. Kan begitu, itu analog semuanya. Ya kan? Ini jadi udah saya ucapkan. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, az-zakat innama tajidu fima yukalu wa yabqa wa yabasu min jinsi ma yastambituhu al-adamiyun. Nah, ini beliau buat definisi macam ini kali Imam Ahmad. Di zakat itu wajib pada setiap tanaman yang bisa ditakar. Nah, ditakar. Wayabqa, dan bisa tetap lama, tahan lama. Wayaibas, dan kering. Jadi kalau basah-basah tidak. Dari jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh orang. Jadi kalau cukulan tidak. Ini kan ini interpretasi dari Imam Ahmad. Jadi yang bisa ditakar, mungkin gandum bisa ditakar, ditanam orang. Ini kan ditanam orang. Padi ditanam orang, padi bisa kering. Jagung ditanam orang, jagung bisa kering. Ya, ini kalau ada satu nisab itu wajib zakat. Ini. Jadi kalau yang tidak kering ya tidak, tidak kering. Ya, ini ya. Seperti kerai, mentimun, terus semongko, ya tidak. Nah, ini. Kalau Imam Syafi'i lain lagi, dan Imam Malik begini. Inna zakat innama tukhraju fima tukhrijul ard idza balagha nisaban bakana mimma yaqtadu wa yadakhiru min jinsi ma yastabil in adamiyun. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu zakat tanaman itu dikeluarkan, yaitu setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi itu yang mencapai satu nisab, barangnya itu bisa digunakan untuk makanan pokok, bisa mengenyangkan seseorang dan bisa disimpan. Nah, ini indikatornya banyak. Jadi pertama, yang ditanam oleh orang mencapai satu nisab, bisa mengenyangkan orang dan bisa disimpan. 4. Ini wajib zakat. Justru yang lebih yang lebih progresif, tak bacakan. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah begini, wujubuz zakat fi kulli ma kharaja minal ardi bila syartin nisab. Nah, ini tidak harus ada tanpa syarat nisab. Jadi setiap yang keluar dari muka bumi itu. Nah, jadi kalau tadi itu bisa disimpan atau tidak, ini kan jadi persoalannya ini. Wala farqa bainal khudrawat wa ghairiha. Nah, ini kalau yang Hanafi tidak ada beda apakah itu sayuran atau tidak. Nah, kalau panen ya kan langsung dijual. Ini zakat kalau Imam Hanafi. Maka dulu pernah dibaca persoalan ini, orang panen
apa Lombok ketika itu cabai, pas cabai itu mahal. Kalau cabai mahal kan satu kali panen banyak. Dia punya cabai, sawah ditanami cabai itu 2 hektar. Itu setiap minggu itu panen. Nah, disuruh zakat enggak ada Ustaz, tidak ada tuh zakatnya cabai. Ya memang tidak ada dalam kitab, tidak ada. Kalau kita melihat ini tadi, ini ada tul hasad tadi ada 4 aja. Asyair, gandum putih, gandum merah, kurma dan anggur tidak termasuk itu. Kalau yang termasuk dalam negeri. Jadi kalau yang lain-lain itu ada namanya analog, ada kias. Soalnya apa? Mungkin zaman Nabi tidak ada tanaman seperti cabai itu tidak ada. Nah, oleh karena itu ulama yang berpendapat ya dasarnya itu mengkiaskan itu. Termasuk kategori payung yang besar itu harta, itu termasuk harta. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah begini, la farqa bainal khudrawat wa ghairiha. Nah ini tidak ada bedanya sayuran dan yang lain. Nah kalau punya cabai sekian banyak, nah ini kalau menurut katanya itu, nah ini itu kan kalau di RT itu Pak, seandainya di zakati tijaro kan belum ada satu tahun, tidak ada 1 tahun umurnya cabai tidak sampai 1 tahun, 6 bulan ya habis. Mana barangnya sudah tidak ada. Nah ini kan jadi persoalan. Jadi karena Imam Abu Hanifah bagus ini. Jadi termasuk barang itu barang tanaman. Nah ini jadi waqayyada bima yaqsiduhu bi ziraatihi. Jadi waqayyad cuma ada di qayyidi di bima yuqsadu bi ziraatihi. Mana yang menanamnya itu ada tujuannya. Nah, ini tujuannya. Nah, jadi istighlal ardi adatan. Jadi ya jadi ini ya pokoknya ada tujuan lah, bukan cukulan. Nek cukulan tidak, pokoknya ada. Fala zakata indam fi nahwi khatab wa khasisin wa tinin. Pokoknya barang-barang yang cukulan itu tidak. Jadi harus ditumbuhkan. Nah, kecuali ini jadi kalau memang itu ada tujuannya, bukan syukur enek, tapi ada tujuan. Contohnya menanam, ditanam tebu, ditanam. Nah, ini wajib kalau di sini fatajibuz zakat fil kharij minnya. Nah, jadi ini karena ada tujuan, bukan cukulan. Nah, ini jadi dasarnya ini ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Yang kamu akhrajna itu yang kamu tanam, mungkin kamu keluarkan dari muka bumi. Itu mungkin bisa berupa tanaman, ada mengenapsiri berupa ini barang tambah. Nah, ini jadi pendapat. Jadi saya kira ini pantas, soalnya seperti sekarang ini mungkin bisa dikembangkan juga. Sekarang itu kalau bisa disimpan, sekarang tidak ada barang yang tidak bisa disimpan. Karena kita punya freezer. Nah, ya kan? Ada freezer. Jadi buktinya jeruk itu yang jual di situ dari Australia itu. Ya kalau sampai taruh di sini ya kering, tapi buktinya sampai di sini masih bagus. Nah kalau orang punya jeruk yang begitu banyak, berhektar-hektar, berton-ton ketika panen, masa tidak zakat? Ya zakat dong. Karena ini tadi wa mimma akhrajna lakum minal ardi, atau ini ada wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah hak-hak
zakatnya hasil tanam itu ketika dia pas panen. Nah begini, ini mestinya harus ada ifta. Nah ifta, fatwa, keputusan, yang keputusan itu harus diikuti oleh masyarakat. Kalau tidak, ya seperti tadi, orang itu bisa akan mengambil ingin yang enteng. Ini ada, tidak ada antara zakat dan tidak, mesti pilih yang tidak. Ada yang tidak karena zakat mengeluarkan. Tetapi kalau orang itu sudah sampai di ini, imannya sudah kuat, mesti akan pikir-pikir macam itu. Saya masih ingat dulu pernah ada ya ini ujian di UIN itu, saya kira masih ketika itu yang muji almarhum Kiai Haji Syafi'i Abdul Karim, Profesor Syafi'i Karim. Ini persoalan zakat itu. Nah, ketika itu beliau mengatakan, loh itu kalau Syafi'i itu hidup sekarang, itu bangsanya kelapa. Kelapa itu wajib zakat. Soalnya karena apa? Di daerah itu kelapa itu kalau panen sampai berton-ton. Nah, memang karena di Saudi tidak ada kelapa, maka tidak ada hadis menjelaskan kelapa. Ya lucu, karena dulu belum ada komunikasi sampai luar. Nah ini kalau Nabi ngomong kelapa, mana wong barangnya tidak ada. Jadi barang yang disebutkan di dalam hadis itu al-mawjudah fi biladil Arab, yang ada di negeri Arab. Nah, terus ketika Islam itu berkembang, itu banyak ulama-ulama yang menganalogkan, mengkiaskan. Yang barang di sini, di sana itu. Kenapa kok zakat? Karena sebagai makanan pokok, ini makanan pokok. Kenapa kok ini? Nah, karena ini bisa disimpan. Nah, ini sekarang bisa disimpan. Itu kan jadi macam ini. Bahkan di sini, ini kalau tadi Imam Ahmad kan harus ditaker, tidak ditaker juga wajib. Ini kalkuten. Nah, ini kapuk itu di zakat di sini itu. Kapuk lah, karena mungkin ketika sudah berkembang ke daerah ke utara ada kapuk. Nah, kapas banyak. Di Mesir itu banyak kapas loh. Di sini kapas itu wajib zakat. Nah, ini di sini. Jadi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan ini hukum. Jadi oleh karena itu kembali kepada keimanan seseorang, dan harus ada, saya kira penting ada fatwa. Makanya pentinglah ngaji-ngaji macam ini. Pun wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini besok tak anukan sedikit, ini masih ini terakhir ya, mungkin kita berjumpa pada jadi ini mudah-mudahan kita bisa diberi umur panjang oleh Allah, bisa jumpa bulan Ramadan dan bisa menyelesaikan Ramadan itu dengan baik. Akhirnya kita sama-sama keluar Ramadan besok dalam keadaan maghfurunlah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.